Baiklah teman-teman, kita mulai dengan apa itu akuntabel. Akuntabel sendiri merupakan salah satu nilai dasar ASN yang sangat penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik. ASN dituntut untuk melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian di dalam modul ini juga, akuntabel bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara yang mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kewenangan jabatannya. Nah, kemudian kita lanjut ke substansi yang kedua, potret pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia menghadapi tantangan seperti adanya ketidakpuasan masyarakat karena lambatnya birokrasi, praktik korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, kita sebagai ASN harus memperbaiki citra pelayanan publik dengan memberikan layanan yang cepat, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, kita masuk ke substansi yang ketiga, aspek-aspek dari akuntabel itu sendiri. Untuk yang pertama, hubungan tanggung jawab. Artinya adalah ASN harus bertanggung jawab kepada organisasi yang memberi mandat dan kepada masyarakat yang dilayaninya. Yang kedua, itu berorientasi pada hasil. Artinya, ASN dituntut untuk menghasilkan pelayanan publik yang adil, inovatif, dan tentunya bertanggung jawab. Selanjutnya, laporan kinerja. Di sini, ASN itu wajib memberikan laporan kinerja yang jelas, termasuk penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapainya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke konsekuensinya. Jadi akuntabel ini melibatkan penghargaan atau sanksi sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Kemudian, sampailah kepada peningkatan kinerja. Akuntabel bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Maka kita lanjut ke substansi yang keempat, yaitu tingkatan akuntabilitas atau tingkatan dari akuntabel itu sendiri. Untuk tingkatan akuntabel mencakup berbagai level tanggung jawab, mulai dari yang pertama, akuntabel personal, berfokus pada nilai-nilai pribadi seperti integritas dan kejujuran. Yang kedua, akuntabilitas individu, artinya ASN harus bertanggung jawab kepada instansi tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok dan organisasi. Di sini kolaborasi tim dan pelaporan kinerja organisasi kepada masyarakat. Untuk yang keempat adalah akuntabilitas stakeholder, artinya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Nah, masuk ke substansi yang kelima mengenai panduan perilaku akuntabel. Untuk yang pertama, akuntabilitas dan integritas. ASN harus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian, untuk panduan perilaku yang kedua itu adalah konflik kepentingan. Artinya, ASN harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mengganggu tugas profesional. Untuk yang ketiga, pengelolaan gratifikasi. Nah, di sini aparatur sipil negara harus benar-benar memahami apa pentingnya untuk menolak dan melaporkan gratifikasi untuk menjaga akuntabilitas itu sendiri. Kemudian, kita lanjut kepada substansi yang berikutnya. Bagaimana akuntabel ini atau akuntabilitas ini dalam konteks pemerintahan? Nah, di sini diharapkan untuk ASN itu mampu, pertama, mengelola sumber daya milik negara dengan bijak. Yang kedua, menjaga transparansi dan akses informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan tentunya integritas. Kemudian kita lanjut ke substansi yang berikutnya, peran akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi akuntabilitas atau akuntabel ini membantu ASN memberikan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Layanan yang akuntabel memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi. Dengan mempraktekkan akuntabilitas ini, ASN tidak hanya meningkatkan kinerja pribadi, tetapi juga memperbaiki citra birokrasi sebagai
masyarakat yang berintegritas dan profesional. Baiklah, untuk modul yang berikutnya itu mengenai nilai kompeten. Kita mulai dulu dari substansi yang pertama, yaitu pendahuluan, untuk memahami apa sebenarnya kompeten ini. ASN sebagai profesi dituntut memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan tugasnya, berdasarkan merit system dan profesionalisme. Kemudian, kompetensi ASN bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup manajerial, sosial kultural, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. ASN juga dituntut beradaptasi dalam menghadapi tantangan VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan tentunya dengan disrupsi teknologi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ASN harus berlandaskan prinsip merit, artinya pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kita lanjut ke substansi yang berikutnya. Di sini terdapat 3 jenis kompeten atau kompetensi bagi ASN. Yang pertama itu kompetensi teknis, yaitu terkait dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua tentang kompetensi manajerial, yaitu kemampuan memimpin dan mengelola organisasi. Dan yang terakhir itu ada kompetensi sosial kultural, yaitu kemampuan seorang ASN untuk berinteraksi dalam masyarakat majemuk. Kemudian kita lanjut kepada tantangannya. Tantangan-tantangan seperti apa di lingkungan strategis? Yang pertama, di dunia saat ini, di dunia di mana ditandai dengan VUCA yang menuntut ASN untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat. Kemudian tentunya juga tantangan disrupsi teknologi. Artinya, ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk birokrasi. ASN harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian juga masalah pengembangan kompetensi. Nah, di sini ASN memiliki hak mengembangkan kompetensi sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran per tahun. Kompetensi dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian juga pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal, yaitu pelatihan formal, dan juga ada non-klasikal melalui e-learning, mentoring, job arrangement. Nah, untuk substansi yang selanjutnya mengenai panduan perilaku kompeten. Untuk menjadi ASN yang baik, yang kompeten, perlu adanya panduan perilaku. Di mana di sini terdapat 3 panduan perilaku kompeten. Yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, di sini saya mau tegaskan bahwa kompetensi atau kompeten adalah elemen kunci dalam profesionalisme ASN. Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, ASN dapat menghadapi tantangan global dan memajukan pelayanan publik. Mungkin dari kedua modul yang sudah saya jelaskan sebelumnya, antara akuntabel dan kompeten tentu memiliki hubungan yang kuat demi terciptanya ASN yang bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya akan membahas nilai yang berbeda kembali. Saya Randa Andika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.